Ganjar bersemangat untuk mendorong proses penggunaan hak angket atau paling tidak hak interpelasi di DPR. Sementara Pak Profesor Mahfud MD ogah dengan tidak mau ikut-ikutan dengan proses itu. Dan fraksi PDIP mulai menggertak, bukan partai politik. Ya, teman-teman, kita akan memperbincangkan tentang isu rencana penggunaan hak. Salah satu hak yang istimewa yang dimiliki dari 3 hak istimewa, seperti hak interpelasi, ya, hak untuk menanyakan tentang sebuah pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah, dan hak angket dalam rangka investigasi penyelidikan apakah ada tindak kecurangan di dalam konteks atau pelanggaran-pelanggaran kejahatan di dalam implementasi undang-undang dan juga kebijakan pemerintah. Dan berujung pada akhir yaitu hak menyatakan pendapat yang tentu selalu berujung pada distrust atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang bisa saja berbuah pada apa yang disebut dengan pemaksulan pemerintah. Oke, kita jeda dulu, kita mau lihat buku kita. Teman-teman, di sini ada buku berjudul Hak Budget, ya, Parlemen di Indonesia. Nah, kita ini mau masuk ke dalam Senayan sudah, ya. Jadi persiapan kita membaca literatur untuk mengawal, karena dalam proses ini bukan partai politik akan masuk, ya, Quo Vadis setelah ini mau kemana. Setelah kontestasi di hulu selesai, kita akan masuk kepada sebuah proses yang namanya mengawal kebijakan pemerintah. Dan kita salah satunya adalah masuk ke fungsi DPR. Nah, teman-teman, dalam buku ini yang ditulis oleh Mei Susanto, ya, teman-teman bisa lihat ini di Sinar Grafika sebagai penerbitnya. Ya, kita bisa membaca tentang bagaimana persoalan tentang salah satu hak istimewa lainnya yang dimiliki oleh anggota DPR, yaitu hak budget, ya, yang merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh parlemen untuk menyatakan atau menentukan pendapatan pembelanjaan negara dan perpajakan. Ya, saya kira ini salah satu fungsi yang menurut saya sangat strategis, karena ketika bicara tentang kebijakan pemerintah, itu semua berbicara tentang alokasi anggaran, ya, seperti itu. Nah, kalau dalam bicara tentang hak angket nantinya bisa jadi persoalan anggaran itu akan dikotak-atik, ya, kalau itu terjadi terkait dengan penggunaan anggaran bansos yang dianggap sebagai leverage, ya, bagaimana pemenangan Prabowo dan Gibran, di mana rakyat dalam sign quote dibeli oleh beras dan sebagainya, ya. Saya kira itu sesuatu hal yang menurut saya sebuah tuduhan yang kehilangan dasar, ya, prinsip dari konteks apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Jokowi jauh-jauh hari sebelum ada pesta pemilu ini. Baik, teman-teman, kita kembali kepada persoalan itu. Ganjar pernah mengatakan bahwa anomali terjadi dalam konteks perolehan suara legislatif dan suara pilpres, ya, di mana beliau mendapat sekitar 16-17% dari jumlah suara yang diperebutkan. Dan sementara PDIP bertengger sebagai jawara dalam konteks pemilihan legislatif. Nah, itu menjadi sebuah anomali. Saya kira meminjam istilah anomali ini, saya melihat justru penggunaan hak angket itu merupakan sesuatu yang anomali juga, ya. Anomalinya di mana? Anomalinya, ya, saya mau mengatakan ini jeruk makan jeruk. Bagaimana bisa ada perwakilan partai PDIP misalkan di dalam pemerintahan Jokowi, dan kemudian sementara itu bersemangat untuk melakukan hak angket, ya. Ini yang namanya jeruk makan jeruk, ya. Jadi ini anomali, ya. Ketika ada perwakilannya di pemerintah kan seharusnya tidak ke sana. Kalau berbicara tentang sengketa pemilu, kan ada jalur yang sudah sebenarnya tersedia, yaitu bagaimana membawa sengketa pemilu itu kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, apakah Mahkamah Konstitusi juga sudah tidak dipercaya dan sebagainya, yaitu cerita lain dari persoalan kita di negara ini. Nah, ketika kita berbicara tentang gertakan atau kemudian ketidakpercayaan diri Ganjar terkait kalau tidak bisa melakukan hak angket, maka hak interpelasi. Artinya, saya kira DPR itu punya banyak pekerjaan lah, ya, bagi-bagilah pekerjaan itu. Dan saya kira rakyat ini sangat membutuhkan hasil kinerja dari
anggota legislatif kita ya. Nanti kita akan masuk dalam konteks untuk melihat mengevaluasi kinerja para wakil-wakil rakyat kita. Kita tidak mau suara kita itu kemudian hanya didiamkan dan kemudian hanya menyuarakan kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan-kepentingan partai politik tertentu sehingga abai terhadap bahwa rakyat punya kebutuhan yang sangat strategis ya untuk bagaimana seluruh anggaran yang dibicarakan dikelola di dalam konteks pemerintahan itu berorientasi pada pensejahteraan rakyat banyak ya. Nah, kita tahu bahwa beberapa statement-statement dari mereka yang bergeliat di bidang hukum ini seperti Prof. Yusril Issa Mahendra mengatakan bahwa pelaksanaan pengguliran angket itu merupakan sesuatu yang sifatnya tidak dapat dilakukan oleh mereka yang berada pada posisi sebagai pihak yang kalah. Ya, saya kira saya sependapat dengan hal itu karena bagaimanapun juga itu konflik interest lah gitu ya. Saya kira orang yang kemudian berposisi kalah ya tentu pasti mindsetnya, paradigmanya, kacamatanya adalah kacamata untuk mengalahkan lagi. Saya kira tidak pure dalam konteks bagaimana hadir ya. Itulah yang kemudian ditegaskan oleh Prof. Jimli mengatakan ya itu akan membuat suatu kekacauan. Nah, bisa membayangkan kalau teman-teman, kalau kita lihat perguliran hak angket ini terjadi, maka ini kan sebuah proses yang tidak sederhana, diajukan terlebih dahulu, kemudian diparipurnakan, ya diplenokan, maksud saya bahwa harus mendapatkan satu persetujuan dari mayoritas ya pemilik suara di dalam, dan kemudian ketika itu terjadi, nah terjadi yang namanya di sini ya saling tekan menekan ya. Tentu pemerintah penguasa kalau kemudian ditekan dengan cara yang menurut mereka tidak pada semestinya, maka jangan salahkan pemerintah kemudian mulai juga menekan dengan cara-cara ingat bahwa dulu teman saya mengatakan bahwa ketika kekuasaan itu ada, kita harus berhadapan dengan kekuasaan, maka kita berhadapan dengan mereka-mereka yang mempunyai hak untuk menggerakkan semua kekuatan-kekuatan negara ya. Nah, tapi tentu ini bukan kekuatan yang sifatnya katakanlah begitu saja mau dilakukan ya tanpa mempertimbangkan risiko. Jadi istilah catur itu begini, ketika ada orang menyerang, maka yang diserang itu punya banyak ya cara menjawab serangan-serangan itu. Ya jangan sampai serangan-serangan balik itu biasanya kemudian berbalik karena sekali lagi politik itu kan transaksional ya. Kamu dapat apa, who get what ya, siapa dapat apa ya. Kalau ketika pemerintah ditekan, ya juga akan ada tekanan-tekanan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam batasan-batasan yang sifatnya tidak melanggar undang-undang. Ya misalkan ya terbitnya Sprindik. Nah, mengapa kemudian terbitnya Sprindik itu sesuatu merupakan senjata? Ya karena memang pemerintah punya hak untuk itu, tahu tentang data-data terjadinya persoalan itu ya. Apakah kemudian selama ini pemerintah mendiamkan? Ya, mendiamkan itu dalam pengertian menyeleksi mana yang harus disentuh, mana yang tidak, karena berbicara tentang pengelolaan negara itu berbicara bukan hanya pada satu sudut pandang. Banyak sekali resiko-resiko yang harus dihitung. Apakah ketika menerbitkan Sprindik yang ini, kemudian negara tidak mengalami apa yang disebut dengan defisit, ya, justru menghadirkan sesuatu yang sifatnya bumerang bagi pemerintah dan sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah mengganggu stabilitas bernegara dan rakyat kemudian juga menjadi pihak yang dirugikan. So, saya kira menurut saya partai atau fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira legowo lah ya, karena saya yakin semua pemilu ini semua menang-menang kok ya. Di situ bahwa PDIP menang sebagai pemperoleh suara terbanyak dari Pileg, kemudian Golkar dan juga Gerindra boleh memenangkan dengan Demokrat, PKS, ya, Nasdem dan yang lain-lain juga menang dari sisi PKB, menang dari sisi jumlah suara yang berimplikasi pada peningkatan jumlah kursi di DPR. Jadi saya kira dan rakyat juga sudah menang karena bisa mengantar presiden yang mereka inginkan. Saya kira itu semua ya. Mari kita selesaikan persoalan pemilu ini dan kita sama-sama mengawal bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan apa yang mereka kampanyekan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada publik, bukan partai politik.